Kembali lagi dengan saya Bayu Wayudi. Pada vlog kali ini sebetulnya memang latong malam botol ya. Sekarang pun sudah menunjukkan pukul 2:30 alias setengah 3. Tapi saya tak bisa tidur, nih kucing lasak dari sana lari sini. Tuh. Kucing di rumah ini banyak. Ada sekitar berapa ya, kucing kampung ada sekitar satu 2 3 4, belum lagi yang beranak ada 3. Untung bukan yang Persia, kalau Persia tidur. Nah, jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwasannya eh, pada kesempatan kali ini Bayu ingin apa namanya itu mereview juga lah sedikit tentang apa sih makna dari lagu Mahligai Indragiri dan kenapa lagu itu bisa terbuat. Macamlah lagu tersohor aja ya, macam lagu melegenda nak dibuat pula review, tak apa lah. Tapi yang penting supaya kawan-kawan yang penasaran dengan lagu ini, kenapa sih eh, suka botol saya atau saya sangat apa menyentuh bagi saya membuat lagu ini kali pertama saya membuat lagu yang memang betul-betul saya suka, walaupun sederhana, walaupun ya apa ada dengan instrumen dan alat yang ada, tapi semoga ini menjadi bahan pelajaran atau bahan pelajaran bagi saya untuk ke apa semakin berkembang dan berkarya untuk di masa hadapan. Eh, kita mulai aja. Sebetulnya lagu ini awalnya memang kenapa ya Bayu memang betul-betul sangat suka dengan lagu ini, sebab lagu ini sebetulnya kami buat pada tanggal 25 Desember 2019 nak masuk ke 2020. Tepatnya ketika saya beserta rombongan daripada kumpulan seni atau sanggar nak apa namanya itu bercuti, berlibur ke suatu pulau, yakni di Indragiri Hilir, tepatnya di Pulau Cawan ya, Pantai Solok. Nah, di sana saya memandang pantai itu, memandang ke apa namanya keindahan alam Indragiri, khususnya di Indragiri Hilir itu dengan sangat gembira, dengan hati yang sangat bersyukur dan mengucapkan Subhanallah, Allah bisa menciptakan seindah ini dan secantik ini. Uh, Indragiri yang dikurniai banyak sekali apa keindahan-keindahan sejarah kerajaan dan sebagainya. Sebetulnya balik dari itu, balik dari kami di apa dari uh, pantai itu, lagu ini terpikir untuk dibuat. Jadi setelah setengah perjalanan menuju balik ke Tembilahan, ke kota Tembilahan, saya bercakap dengan sahabat saya dan bagi saya abang saya sendiri, macam saudara saya sendiri, abang Suhaimi. Bang Suhaimi, jadi kami sama-sama pecinta sejarah dan juga kami ini selalu mencari informasi, penelitian-penelitian dan segala macam, pergi ke mana-mana, pergi ke makam-makam raja, pergi ke makam keramat dan mencari-mencari informasi macam itulah. Itulah kegiatan kami tak. Selain kami juga sebagai penari dan penata tari. Jadi kami membuat tuh di atas boat ya. Kalau kita naik boat sekencang-kencangnya boat tuh, jadi saya sebetulnya tuh mabuk laut. Tapi dek eh, apa namanya itu memandang Sungai Indragiri ini yang godang gitu kan. Lah pula kita nak dekat laut gitu. Berarti Indragiri ini sangat luas seperti itu. Lepas itu timbullah pemikiran-pemikiran dalam hati kami dan ide itu bermunculan ketika di Ayo, sehingga saya mampulah menciptakan lirik-lirik yang sederhana yang bisa saya rangkai menjadi sebuah lagu. Karakter dari kami berdua, khususnya kalau sahabat saya ini, dia memang tukang penangis ya. Jadi kalau misalnya baru saya menunjukkan liriknya macam ini, kemudian apa namanya itu iramanya macam ini lah, tenangis gitu kan, lah tumpah ya mata. Itu di atas bot tuh sampai menangis-nangis. Anak-anak penari di belakang, yang duduk di belakang kami, baik di samping atau di depan pun juga merasa aneh gitu kan. Tapi orang tuh lah biasa, kalau tahu pelatih dia memang tukang nangis gitu, kalau misalnya mengingat sejarah, mengingat kerajaan, mengingat sultan, lah tak ada lagi gitu cerita, pasti menangis. Jadi las tonga siap sampai Tembilahan, hari hujan. Akhirnya malam tuh juga kami pergi ke sanggar, ke apa gedung sanggar, kami selesaikan juga lirik dan kami selesaikan juga musik malam itu juga, tak ada mixing, tak ada apa-apa semua itu. Jadi Aci siap aja, yang penting siap bisa dongoan langsung diupload malam itu juga. Tidak untuk apa-apa, sebetulnya memang ini adalah karya yang ya sederhana lah, tak ada meletup-letup bagai.
Tapi memang ini adalah suatu kecintaan saya dengan bangsa ini terhadap Indragiri, dan sebagai anak muda kami merasa bertanggung jawab untuk mengenalan kepada orang-orang bahwasannya Indragiri itu ya bukan hanya setakat kabupaten yang kita kenal sekarang, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kuantan. Sebetulnya dari Kuantan sampai ke Hilir kita adalah satu, yakni Indragiri, Kesultanan Indragiri, yang telah pun togak sejak 1200 sampai 1900 Masehi, sebelum kita bergabung kepada NKRI. Nah, jadi kecintaan kami dan sayangnya botol kami terhadap Indragiri ini membuat kami merasa membuat lagu ini perlu. Mungkin untuk kedepannya setelah lagu ini jadi, saya akan membuat lagu-lagu yang lain macam lagu Himne Sultan dan sebagainya untuk mengenang jasa-jasa para sultan kita, seperti itu. Nah, lagi pun satu, kami juga didukung oleh narasumber yang memang betul-betul baik ya, yang mau membagi dan berbagi ilmu dia. Sikit banyak kami berterima kasih kepada Pak Raja Herman Maulana yang telah pun berkawan dengan saya sejak 2017 kalau tak silap, selalu membagi saya informasi, tak peloki membagi informasi secara ikhlas kepada kami berdua, dan sehingga kami pun sikit banyaknya tahu tentang sejarah kesultanan dan kerajaan kita Indragiri tercinta. Maka nanti pada lirik-lirik dalam lagu saya, mungkin kawan-kawan, cincin tuan puan-puan semua akan mendongo di bagian awalnya, Indragiri, negeri sejarah, la terkenal serata dunia. Jadi kenapa kami macam berlebih-lebihan atau berlebih-lebihan ya menyebutkan Indragiri ini terkenal serata dunia? Ya, sebab apa? Indragiri ini siapa yang tak tahu? Lah tertulis pun dalam sejarah-sejarah zaman-zaman dahulu. Mungkin zaman kini aja yang tak ada dalam muatan lokal pelajaran kita. Apa namanya itu? Pelajaran budaya Melayu, tapi yang dibahas bukan kerajaan kita. Bukan maksud saya menyindir ya, tapi memang itulah ada muatan lokal daerah Indragiri Hulu, daerah Indragiri Hilir, dan Indragiri pokoknya tak ada membahas tentang Kesultanan Indragiri. Itu yang menyebabkan banyak budak-budak zaman kini, anak-anak muda yang tak ngerti dan tak paham tentang kerajaan dia sendiri. Macam lirik dan seni kata pun sederhana aja kami buat musik, bagai pun saya pun tak punya peralatan yang canggih, mixer yang bagus dan segala macam. Cuma apa yang ada di laptop tu je lah kami buat, kami rekam kan. Habis tu jadilah lagu ni. Semoga bermanfaat bagi kawan semua, tuan-tuan, puan-puan, cik-cik semua. Dan yang lebih parah ketika saya mengetahui ada satu akaun yang memanglah terkenal, akaun bahasa tak salah, belajar bahasa. Dia menghimpun bahasa-bahasa dan dialek-dialek dari seluruh negeri dan negara yang ada di dunia ni. Pas pula saya nengok, dan entah macam mana cara, tiba-tiba saya tengok video tu, ternyata ada yang menggunakan ada konten dari akun tersebut, yakni dialek logat Melayu Indragiri Hulu. Ternyata kalimat atau contoh teks sampel itu tuh menggunakan lirik kami. Memang kami ini belum ada hak cipta dan segala macam, tapi apalah salah kita sesama pecinta budaya, seni dan sejarah minta izinlah pada kami, walaupun kami ini bukan siapa-siapa gitu kan. Tapi rupanya lirik saya ini dipakai dia untuk membuat diri dia macam dia lah yang mempunyai lirik lagu ini gitu kan, dijadikan sampel teks untuk contoh macam mana cara pengucapan bahasa Melayu Indragiri. Saya tak masalah sebetulnya, tetapi kalau dia bercakap, dan mungkin itu adalah orang Indragiri Hulu ya yang saya tahu, tapi logat-logat dia tak dapat kalau untuk bahasa Melayu asli Wongat atau bahasa Melayu Indragiri Hulu deh. Maka itu tadi, lagu kami yang sederhana ini pun ada juga orang nak berniat untuk menjiplak dan membuat sebagai keuntungan pribadi, padahal ini saya buat itu untuk bersama-sama. Kalaupun memang itu nak dipakai dia tak masalah, tapi kan izin. Jadi siapa-siapa setelah saya upload lagu ini mungkin nak makai, nak dihafal, nak di cover, mungkin lebih bagus daripada saya, lebih molek, tak apa deh. Yang penting adalah kita menghargai siapa yang membuat, sebab ini adalah ide, gagasan yang keluar dari kepala otak ini, yang tak semudah itu langsung jadi gitu. Kita penuh perjuangan membuat walaupun memang sederhana, nampaknya tak pakai ilmu, tapi ilmu yang sedikit inilah tolong dihargai sesama kita, seniman, budayawan, dan orang-orang yang memang cinta terhadap negeri kita Indragiri, Kesultanan Indragiri ini, seperti itu.
Terakhir kali saya nak ucapkan bahwasannya lagu ini sebetulnya atau dengan tajuk Mahligai Indragiri adalah saya dengan Bang Soimi kami dedikasikan untuk Indragiri, untuk kerajaan kami yang telah lama runtuh, yang kini hanya setakat kabupaten, dan kami ingin budak-budak zaman kini dan generasi muda setahu saya tahu dan paham kalau Tanah Tompak di Bepijak itu adalah salah satu kerajaan termasyhur dan kerajaan Melayu yang pernah ada di tanah Riau dan di tanah Sumatera yang pernah togak dan berdaulat. Negeri yang pernah berdaulat, kerajaan yang pernah berdaulat di tanah Melayu Riau, di tanah Melayu Sumatera, dan di tanah Melayu Indragiri khususnya. Sekian dari saya, apabila banyak kesilapan saya mohon maaf. Yelah, memang malam-malam macam gini buat video macam orang gila kan, bercakap sendiri pula ni, kucing lah lari-lari sana sini lah. Kini waktu lah menunjukkan pukul 2.42, saya minta diri dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya. Tunggu video berikutnya, lagu Mahligai Indragiri akan dimuat naik di akun saya. Terima kasih banyak saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Indragiri, salam budaya.